Ayo, kalau tidur ya udah, hidup kamu bakal gitu-gitu aja. Tapi kalau kamu bangun, kamu punya kesempatan untuk ketemu sama Allah, kamu punya kesempatan untuk minta sama Allah supaya hidup kamu berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang lanjutan dari video aku yang terakhir. Di mana video aku yang terakhir itu aku nge-share tentang keajaiban pagi hari dan rutinitas apa aja yang aku lakuin di waktu pagi hari, dan alhamdulillah itu ngefek dalam kehidupan aku. Nah, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang alasan atau penyebab kenapa kita harus bangun pagi hari, supaya kita bisa lebih semangat gitu kalau tahu alasan dibalik kenapa kita harus bangun pagi hari gitu. Ada apa sih di waktu pagi hari? Nah, sekaligus aku juga pengen ngasih tips dari aku tentang gimana caranya supaya kita bisa bangun pagi hari. Nah, untuk seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Nah, pertama nih, kita harus banyak-banyak bersyukur gitu ya, karena kita bisa menjadi bagian dari Islam. Kenapa? Karena ajaran agama kita itu benar-benar perfect, teman-teman. Jadi udah benar-benar diatur secara detail gitu loh tentang kehidupan kita. Nah, di agama Islam sendiri kita udah diwajibkan gitu ya, diwajibkan untuk beribadah di pagi hari, yaitu sholat subuh. Nah, jadi sebenarnya ajaran agama kita udah seperfect itu gitu. Nah, tapi kan kita masih jarang gitu ya yang tahu tentang kenapa sih kita harus bangun pagi hari. Nah, di akhir-akhir ini kan aku juga belajar tentang law of attraction. Nah, di mana yang menerapkan law itu gak cuman orang Islam gitu ya, bahkan orang-orang di luar sana itu menerapkan law dan mereka setuju bahwa salah satu waktu terbaik untuk manifestasi tentang impian, waktu yang terbaik untuk kayak meditasi, waktu yang terbaik untuk mengubah hidup kita itu dimulai di pagi hari. Bahkan ada juga buku self development yang judulnya The 5 AM Club ya. Jadi kita kayak ini loh, orang-orang di luar negeri sana itu udah mulai belajar tentang keistimewaan, tentang keajaiban pagi hari. Padahal mereka bukan muslim, mereka tidak wajib sholat subuh. Nah, kenapa kita nih yang sebagai seorang muslim seharusnya udah tahu banget gimana keajaiban pagi hari itu bakal ngefek dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun untuk memulai hari gitu ya, itu diawali dari kita bangun gitu, bangun di pagi hari. Nah, di sini waktu pagi hari yang aku maksud adalah di waktu jam 3 pagi sampai waktu kita mau sholat duha. Jadi alasan pertama kita harus bangun pagi hari adalah satu, yang jelas adalah perintah Allah ya. Karena kita sebagai muslim ada kewajiban untuk beribadah di pagi hari, yaitu sholat subuh. Nah, tapi kalau teman-teman ingin menjadi istimewa gitu ya, ingin paginya lebih istimewa, jangan cuma bangun di waktu subuh gitu. Karena kan kalau sholat subuh itu kan wajib. Nah, kalau kita ingin menjadi lebih istimewa, maka kita harus lebih bangun lebih awal lagi. Yaitu yang paling bagus nih adalah sepertiga malam terakhir, atau yang banyak mengartikan itu ini, dimulai dari jam 3 pagi. Nah, jadi alasan pertama harus bangun pagi hari adalah karena perintah ya, perintah Allah, perintah Tuhan. Nah, yang kedua ya, penyebab kenapa kita harus bangun pagi hari adalah karena di waktu pagi hari ini, dari beberapa master law yang aku ikuti, beliau ini mengatakan bahwa di waktu pagi hari itu adalah waktu yang terbaik, karena waktu tersebut adalah kita berada di gelombang yang tenang gitu, di sekitar kita itu tenang, gak berisik. Nah, makanya itu adalah waktu yang terbaik untuk manifestasi tentang kehidupan yang kita impikan. Nah, kalau di master law itu kan biasanya meditasi. Nah, kalau kita punya ibadah yang namanya sholat, ya udah, kita di waktu pagi hari kita bisa memulainya dengan beribadah kepada Allah. Kita banyak-banyak sholat ya, sholat tahajud, sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Kita juga banyak-banyak wirid, banyak-banyak zikir, banyak-banyak sholawat gitu. Jadi intinya adalah yang kedua, karena di waktu pagi hari itu adalah waktu dimana keadaan itu sangat tenang gitu, alam semesta itu sangat tenang, nggak berisik
Nah, itu adalah waktu yang terbaik. Kalian bisa lihat video selengkapnya tentang istimewanya waktu jam 3 sampai jam 5 pagi dari sisi Master Law of Attraction. Teman-teman bisa lihat video ini dan bisa dilihat ya, views-nya aja bisa mencapai 4 juta views. Jadi orang-orang di luar sana tuh udah mulai belajar untuk mengistimewakan waktu pagi hari gitu. Karena waktu tersebut itu adalah waktu yang sangat tenang, waktu yang sangat bagus untuk manifestasi tentang hidup kita. Jadi kalau kita emang benar-benar menginginkan adanya perubahan dalam hidup kita, ingin mengubah masa depan kita menjadi lebih baik, maka kita berikhtiarnya dimulai dari waktu pagi hari. Ya. Kalau bisa nih dari mulai waktu tahajud gitu ya. Karena udah banyak kan yang ngasih tahu, udah banyak yang men-share tentang keistimewaan waktu tahajud. Karena di waktu ini saat orang-orang lain itu terlelap tidur, orang-orang lain lebih memilih untuk tidur. Nah, orang-orang yang bangun gitu ya. Nah, itu kan berarti dia emang benar-benar ada keinginan gitu ya untuk ketemu sama Allah, untuk beribadah kepada Allah, ada keinginan untuk mengubah hidupnya gitu ya. Nah, jadi ya itu, kalau emang benar-benar ingin ada perubahan dalam hidup kita, mulailah dari waktu pagi hari. Kalau masih belum bisa dari waktu tahajud, ya oke lah, kita baby step ya, langkah-langkah kecil. Kita bisa mulai dari waktu qobliyah subuh. Jadi kalau sebelumnya itu cuman sholat subuhnya itu ya mepet-mepet gitu ya, mepet-mepet mau pagi hari. Nah, kita coba deh dimajuin supaya kita ini ada sholat fajarnya gitu ya, atau sholat qobliyah subuhnya gitu. Kalau kita udah tahu alasan atau penyebab kenapa kita harus bangun pagi hari, kenapa kita harus mengistimewakan waktu pagi hari kita, maka yang selanjutnya aku pingin share tentang tips-tips supaya kita bisa bangun pagi versi dari aku. Jadi tips-tips yang akan aku bagikan ke teman-teman ini adalah tips yang emang bener-bener pernah aku lakuin gitu dan berhasil di aku. Jadi siapa tahu dengan aku share tips ini, teman-teman bisa mulai besok konsisten untuk bangun pagi hari, terutamanya dimulai dari waktu tahajud. Jadi tips supaya kita bisa bangun pagi hari ya, terutamanya bisa memulainya dari waktu tahajud. Nah, tips yang pertama dari aku adalah sebelum kita tidur, kita wudhu dulu. Jadi kita harus berwudhu. Nah, buat teman-teman yang perempuan, biasanya kan ada skincare malam nih, ada rutinitas pakai skincare malam. Nah, biasanya kan cuci muka tuh. Nah, ayo jangan cuma cuci muka aja gitu ya, tapi juga ini sambil berwudhu. Jadi tips yang pertama adalah wudhu sebelum tidur. Dan tips yang kedua adalah berdoa sebelum kita tidur. Ini udah pastilah ya. Dan doanya bukan hanya doa sunnah yang bismikallahumma ahya wa bismika amut ya. Di luar itu aku biasanya juga berdoa yang kayak benar-benar ini ya, minta bangunin sama Allah dengan kalimat kita aja gitu, dengan kalimat-kalimat sederhana, dengan kalimat-kalimat yang kita bisa gitu ya, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah kalian. Nah, kalau aku kayak, ya Allah bangunin ya, hamba pingin sholat tahajud, hamba pingin sholat subuh, bangunin ya di waktu tahajud nanti gitu. Jadi apa ya, selain emang doa sunnah yang pakai bahasa Arab, kita juga kayak doanya tuh kayak bener-bener apa ya, intim gitu loh hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kayak, ya Allah nanti bangunin ya, bangunin, hamba pingin banget sholat tahajud, hamba pingin banget nanti beribadah kepadamu gitu. Insya Allah itu berhasil gitu, karena dari aku sekolah sampai sekarang itu adalah salah satu tips yang paling manjur gitu. Jadi berdoa minta dibangunin sama Allah. Karena kadang gini, meskipun aku nggak pasang alarm di HP atau di jam waker gitu, tiba-tiba gitu ya kebangun sendiri gitu, entah karena mimpi buruk, entah karena tiba-tiba set gitu bangun aja gitu, atau tiba-tiba denger ada suara ayam gitu ya, suara ayam berkokok. Jadi dengan berdoa minta dibangunin itu insya Allah juga ini ya, juga ngefek banget gitu. Karena apa ya, itu kan membangun niat ya, kita minta bangunin kepada Allah itu kan kayak membangun niat kita bener-bener pingin bangun, pingin sholat tahajud, pingin sholat subuh kayak gitu. Jadi tips yang kedua adalah berdoa. Tips yang ketiga adalah minum air putih sebelum kita tidur, bisa 1 atau 2 gelas.
Nah, ini sebenarnya tips atau metode yang diajarin oleh guru aku gitu ya, supaya kita bisa bangun untuk sholat tahajud. Jadi, dengan kita minum sebelum kita tidur, maka ada kemungkinan kita di tengah-tengah tidur ya, itu bakal kebangun karena kebelet pipis. Nah, kalau udah kebelet pipis, kita bakal ke toilet kan. Nah, dengan kita ke toilet, ntar kita kena air, kalau bisa nih, sekaligus kita ambil wudhu gitu. Maka dengan itu kita bisa langsung sambung untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud sendiri itu sebenarnya udah bisa mulai dilakukan sejak setelah isya sampai imsak, dengan syarat kita udah pernah terlelap tidur. Nah, jadi kalau kita minum air putih sebelum kita tidur, nah di tengah-tengah tidur kita bakal kebangun karena kebelet pipis. Nah, habis itu kita bisa ngelaksanain sholat tahajud. Yang keempat adalah pasang alarm. Kita bisa memanfaatkan HP kita ya untuk pasang alarm. Jadi gak usah ribet-ribet kayak zaman dulu yang harus punya jam waker. Sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa pasang alarm, sesuaikan dengan waktu atau jam yang kita inginkan untuk bangun. Terus Kak, tapi biasanya ini kendalanya, meskipun aku udah pasang alarm nih, waktu alarmnya udah bunyi, itu kadang aku gak bangun gitu, malah bingung untuk gimana caranya mematikan alarm tersebut. Nah, ini biasanya permasalahan banyak orang ya, termasuk aku. Nah, tips dari aku supaya kita gak kalah dengan diri kita sendiri yang lebih memilih untuk tidur. Biasanya nih, salah satu tips dari aku adalah sedia air putih di dekat tempat tidur kita. Jadi saat alarm itu udah bunyi, buruan deh ambil minum air putihnya gitu. Jadi kalau udah minum air putih, insya Allah kita bakal kayak seger dan terbangun. Atau nih ya, misalnya teman-teman tetap nggak mempan minum air putih, kalau aku nih afirmasi ke dalam diri aku sendiri. Jadi misalnya alarmnya udah bunyi nih, otomatis kan udah ayo waktunya bangun, waktunya sholat tahajud. Nah, biasanya aku afirmasi gitu ya, misalnya kayak aduh ngantuk, mending tidur aja. Nah, langsung afirmasi, kita inget-inget tentang keinginan kita. Jadi kayak, loh katanya pingin berubah hidupnya, katanya pingin selesai masalahnya, tuh Allah udah nungguin, tuh Allah udah dateng, katanya mau ketemu sama Allah, katanya masalahnya pingin selesai, katanya impiannya pingin tercapai, katanya pingin berubah hidupnya, ayo bangun, ayo ketemu sama Allah. Nah, kayak gitu. Jadi dengan afirmasi kayak gitu biasanya itu ngefek gitu ya. Cukup ngefek dalam diri aku. Jadi kayak ayo kalau tidur ya udah hidup kamu bakal gitu-gitu aja. Tapi kalau kamu bangun, kamu punya kesempatan untuk ketemu sama Allah, kamu punya kesempatan untuk minta sama Allah supaya hidup kamu berubah. Allah lagi nungguin tuh. Ayo jangan sia-siakan waktu yang kita punya. Nah, jadi itu ya tips dari aku, tips-tips yang udah pernah aku lakuin supaya aku bisa bangun pagi hari, terutamanya mengawalinya itu dari waktu tahajud. Jadi, ambil wudhu, berdoa sebelum tidur, kemudian minum air putih, pasang alarm, dan juga waktu kita kayak malas untuk bangun, kita ingat-ingat lagi nih. Kita ingat-ingat lagi bahwa Allah sedang nungguin tuh. Katanya pengen berubah, katanya ingin masalahnya selesai, ayo, sedang ditungguin sama Allah, ada kesempatan, ya kita masih dikasih kesempatan, jadi ayo manfaatkan waktu yang kita punya, gitu, afirmasi ke dalam diri kita, insya Allah itu tips yang bisa ngebuat kita bangun pagi hari, gitu, terutamanya di waktu tahajud. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Semoga bermanfaat dan mungkin teman-teman ada tips-tips lain yang bisa teman-teman share gimana caranya supaya kita bisa bangun pagi hari, terutamanya dari waktu tahajud. Nah, teman-teman bisa komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.